balik lagi di Let's Talk. Kali ini kita akan membahas isu pendidikan nih. Bagaimana ya pendapat mereka? Yuk ikut aku. Kak, maaf minta waktunya sebentar. Iya boleh. Kakak namanya siapa? Nama saya Randu Satya Kriswinarta, Dari prodi apa? Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Semester? Saya semester 3. Nama aku Zikri, Dari prodi apa? dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, Semester berapa? semester 3. Nama aku Rifda. Nama aku Nurmei. Prodi apa? Prodi PGSD. Aku juga prodi PGSD. Semester? Aku semester kita kedua semester 7. Menurut kakak pendidikan tuh seperti apa sih? Menurut saya pendidikan merupakan suatu wadah yang dimana tujuannya itu untuk membentuk tingkah laku bahkan pola pikir untuk satu orang maupun untuk kelompok ya, dengan melalui pendidikan, pelatihan, pengajaran dan lain sebagainya. Itu sih menurut saya. Pendidikan itu adalah sebuah proses pembelajaran atau pengajaran untuk mendapatkan seperti kayak pengetahuan, nilai, terus juga etika kayak Pendidikan tuh bukan cuma tentang nilai sih. Pendidikan itu lebih dari nilai, lebih dari pembelajaran. Jadi bukan dipastik gimana ya? Bukan pendidikan tuh bukan diartikan sebagai nilai doang gitu. Kayak misalkan nilai lu berapa, berarti pendidikan lu besar, bukan? Dan pendidikan juga itu menurut aku tuh kayak proses belajar. Gimana proses belajar? Karena di situ kita dapat mengenal, berlatih, bahkan kita juga di situ bisa menyerap ilmu gitu. Dan juga menurut aku hanya pendidikan sih yang bisa menyelamatkan kita untuk masa depan nanti gitu. Menurut kakak, apakah sistem pendidikan yang sekarang ini sudah efektif apa belum sih kak? Sistem pendidikan saat ini ya menurut saya itu efektif. Cuman kan di balik itu ada plus minusnya juga nih. Plusnya nih kalau menurut saya dalam kurikulum Merdeka ini kan siswa itu dipaksa atau dituntut untuk menjadi kreatif, untuk belajar mandiri ya. Cuman menurut saya nih ya kekurangannya itu peran dari gurunya tersebut nih tidak terlalu terlihat ya, karena kan dengan metode pembelajaran yang dimana siswa itu diterapkan untuk mempunyai inisiatif sendiri dalam proses pembelajaran. Itu yang saya tahu sih. Kalau menurut saya sendiri sih untuk sistem pendidikan saat ini sudah efektif, namun masih beberapa banyak yang harus diperbaiki lah, seperti kayak sarana dan prasarana di masing-masing sekolah kan berbeda-beda, terus juga kualitas gurunya juga kayak gitu sih. Sebenarnya efektif atau enggaknya si sistem pendidikan itu dilihat lagi sih dari cara gimana kita melaksanakan si sistem pendidikan itu. Karena kan yang kita tahu sistem pendidikan kan dapat diartikan sebagai sesuatu ya yang mengatur metode pengajaran, pembelajaran kan. Dan sistem pendidikan itu enggak cuma ada di SD aja, maksudnya di pendidikan sekolah dasar aja. Jadi sistem pendidikan itu kan bisa dari anak usia dini sampai pendidikan tinggi kan, pasti ada sistem pendidikannya. Nah, menurut kakak? Oke, kalau menurut aku jadi itu sistem pendidikan itu dapat dikatakan efektif atau enggaknya itu dapat diukur dari berbagai indikator seperti kualitas pendidikan, kesetaraan akses, dan juga ketersediaan sumber daya manusia. Nah, sebetulnya di Indonesia sendiri itu masih ada tantangan dalam menghadapi sistem pendidikan yang lebih efektif seperti kesetaraan akses dan juga kualitas pendidikan gitu sih. Yang berarti efektif atau enggaknya tergantung indikator ya kak? Iya betul, tergantung beberapa indikator yang udah aku sebutin tadi. Seberapa penting sih PPG terhadap prospek kerja nanti? PPG ya, PPG menurut saya penting ya, karena terkhususnya kita nih lulusan dari Fakultas Ilmu Pendidikan yang dimana kan tujuan PPG itu kan untuk membentuk si calon gurunya ini kan sebelum terjun langsung ke dalam dunia pendidikan, dibekali melalui pemahaman, melalui pengalaman atau materi-materi yang telah diberikan ya. Itu kan menjadi suatu keuntungan untuk membentuk si gurunya tersebut lah gitu, untuk menjadi seorang yang profesional tuh dalam mengajar. Itu sih menurut saya. Kalau untuk prospek kerja PPG menurut saya sangat baik ya, atau sangat, karena PPG itu bisa menunjang dunia pendidikan di Indonesia itu lebih baik lagi, karena ya seperti yang kita tahu guru jendelanya ilmu lah kayak gitu. Jadi menurut saya penting banget sih, atau prospek kerja kedepannya bagus untuk PPG kayak gitu. Nah, sekarang kan kakak udah semester 7 nih akan melanjutkan PPG. Nah, menurut kakak seberapa penting sih PPG ini terhadap prospek kerja? Oke, jadi kalau yang kita tahu itu kan PPG itu kan program pendidikan profesi guru. Nah, itu tuh menurut aku program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas dan juga kompetensi guru dalam mengajar. Nah, sebetulnya PPG itu sendiri memberikan beberapa manfaat, seperti yang pertama itu dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi guru dalam mengajar.
sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Nah, kalau menurut kakak, Mungkin aku lanjutin aja kali ya manfaat dari PPG yang udah jelasin sama temen aku tadi. Jadi manfaat PPG selain bisa meningkatkan kualitas pendidikan, bagi guru yang udah mengikuti PPG, yang sudah memiliki kualifikasi dan kompeten yang lebih baik ya, itu dapat meningkatkan prospek kerja dan peluang kerja juga sih. Dan selain itu, bagi pendidikan yang menyelenggarakan PPG, itu dapat meningkatkan daya saing dari institusi itu sendiri. Kenapa? Karena dapat melahirkan seseorang yang memiliki kompeten yang baik gitu. nah nanti adik kakak ada ketertarikan gak nih mengikuti PPG? Gimana? Menurut aku sih insya Allah ya gitu. Kalau kakak, kalau aku sih insya Allah ya mau, karena siapa sih yang nggak mau ngikutin PPG? Betul, kalian semua harus ikut PPG ya guys. Betul. Nah, karena kakak udah berpartisipasi untuk menjawab pertanyaan tadi, aku udah ada hadiah nih buat kakak. Wah, ini beneran? Iya. Ini buat saya? Oke, udah terima kasih ya kak. Ya, terima kasih juga. Oke. Karena kakak udah berpartisipasi untuk menjawab ini, aku punya hadiah nih buat kakak. Makasih ya. Iya, sama-sama. Nah, karena kakak udah berpartisipasi untuk menjawab pertanyaan tadi, aku ada hadiah nih buat kakak. Apa tuh? Oke, terima kasih. Makasih ya, makasih PPG. Makasih semua. Nah, itu dia pendapat dari mereka. Kalau pendapat kamu, bagaimana? Komen di bawah ya. Sampai di sini dulu ya Lestak kita kali ini. Nantikan Lestak selanjutnya. Bye-bye.